Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita Indriana, NIM 250210006, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu, Dr. Nur Wahyuning Sulistiowati, SEMPT, saya akan membuat video presentasi mengenai biaya produksi. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas tentang 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya produksi menurut literatur ekonomi dan akuntansi. Yang kedua, apa saja jenis biaya produksi yang dijelaskan oleh Mankiw. Yang ketiga, bagaimana struktur biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, bagaimana perilaku biaya dalam proses produksi menurut teori ekonomi. Yang kelima, bagaimana relevansi biaya produksi dalam dunia akuntansi dan pengambilan keputusan perusahaan. Latar belakang. Biaya produksi merupakan konsep penting dalam teori ekonomi mikro karena menjelaskan bagaimana perusahaan mengeluarkan pengorbanan untuk mengubah input menjadi output. Dalam pandangan ekonomi, biaya tidak hanya dilihat dari pengeluaran uang yang nyata, tetapi juga dari nilai peluang yang hilang ketika suatu sumber daya digunakan untuk proses produksi. Oleh karena itu, pembahasan biaya produksi mencakup biaya eksplisit yang benar-benar dibayarkan, serta biaya implisit yang menggambarkan nilai alternatif dari sumber daya tersebut. Selain itu, struktur biaya yang dibahas dalam teori ekonomi juga memperlihatkan bagaimana perusahaan menghadapi biaya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, terdapat input tetap dan variabel yang membentuk biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Sementara dalam jangka panjang, seluruh input bersifat variabel sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksinya. Pemahaman mengenai biaya produksi sangat penting karena membantu menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksi yang efisien dan bagaimana perubahan skala produksi mempengaruhi biaya rata-rata. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya produksi menurut literatur ekonomi dan akuntansi? Biaya produksi adalah total pengorbanan sumber daya baik berupa uang, tenaga kerja, maupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa sampai siap dijual. Mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nomor 1, perspektif ekonomi menurut Mankiw. Dalam Principles of Economy and Gregory Mankiw menjelaskan bahwa biaya produksi mencerminkan semua biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan output tertentu, termasuk bahan, tenaga kerja, dan modal. Konsep ini disebut cost of production yang penting dalam analisis keputusan produsen, khususnya untuk menentukan tingkat output optimal. Mankiw juga membedakan antara biaya tetap, biaya yang tidak berubah meski jumlah output berubah, misalnya sewa pabrik atau gaji karyawan tetap. Biaya variabel, biaya yang berubah seiring perubahan volume produksi, contohnya biaya bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya total, penjumlahan dari biaya tetap dan variabel untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Mankiw menjelaskan bahwa pemahaman biaya produksi membantu produsen dalam mengambil keputusan tentang jumlah produksi, harga jual, dan analisis keuntungan. Yang kedua, perspektif akuntansi menurut Mankiw. Dalam akuntansi biaya produksi, production cost of manufacturing cost adalah semua biaya yang melekat pada proses produksi barang sampai menjadi produk jadi, yaitu mencakup A. Biaya bahan baku langsung, pengeluaran untuk bahan utama yang langsung dapat ditelusuri ke produk. B. Biaya tenaga kerja langsung, upah, tunjangan, dan asuransi untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. C. Biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung seperti pemeliharaan mesin, sewa pabrik, bahan tambahan, maupun tenaga kerja tidak langsung. Akuntansi, biaya pengelompokan lebih lanjut
biaya produksi menjadi biaya standar, biaya aktual, biaya marginal, dan rata-rata per unit untuk menganalisis efisiensi produk dan menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, apa saja jenis biaya produksi yang dijelaskan oleh Mankiw? Jenis-jenis biaya produksi yang dijelaskan oleh Anne Gregory Mankiw dalam buku Principles of Economics, terutama pada bab Cost of Production, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Pertama, biaya berdasarkan sifat pembayaran. Mankiw menekankan bahwa biaya produksi suatu perusahaan harus dipandang sebagai biaya peluang yang mencangkup semua hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya eksplisit, biaya input yang memerlukan pengeluaran uang secara langsung oleh perusahaan. Contoh, gaji yang dibayarkan oleh pekerja, biaya pembelian bahan baku, dan sewa pabrik. Kedua, biaya implisit, biaya input yang tidak mengeluarkan uang tunai secara langsung oleh perusahaan. Ini mencerminkan biaya peluang dari sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh pemilik bisnis itu sendiri. Contoh, pendapatan bunga yang hilang karena menggunakan tabungan pribadi untuk modal daripada menyimpan di bank, atau upah yang hilang karena pemilik bekerja di perusahaannya sendiri daripada bekerja di tempat lain. Kedua, biaya berdasarkan hubungan dengan jumlah output. Dalam analisis jangka pendek, Mankiw memisahkan biaya berdasarkan bagaimana biaya tersebut bervariasi terhadap jumlah barang atau jasa yang diproduksi. A. Biaya tetap, biaya yang tidak bervariasi dengan jumlah output yang diproduksi. Biaya ini harus dibayar bahkan jika perusahaan tidak memproduksi apapun. Contohnya, biaya sewa bangunan, biaya pembelian peralatan utama atau mesin, dan gaji manajemen inti. B. Biaya variabel, biaya yang bervariasi dengan jumlah output yang diproduksi. Contohnya, biaya bahan baku, upah pekerja produksi, dan biaya energi yang digunakan untuk menjalankan mesin. Biaya total, total dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya adalah biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. 3. Ukuran biaya lainnya. Untuk analisis dan pengambilan keputusan, Mankiw juga memperkenalkan konsep biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata yaitu digunakan untuk mengetahui biaya per unit output yang diproduksi. Biaya marginal, peningkatan biaya total yang timbul dari memproduksi satu unit output tambahan. Yang ketiga ialah bagaimana struktur biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek adalah periode di mana perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksinya. Ada setidaknya satu input yang tetap, misalnya ukuran gedung pabrik atau jumlah mesin besar. Pembagian biaya dalam jangka pendek, biaya terbagi menjadi dua jenis, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya yang harus dibayarkan, terlepas dari seberapa banyak barang yang mereka produksi. Contohnya, sewa gedung, biaya pelunasan pinjaman bank untuk mesin. Biaya variabel itu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Contohnya, upah pekerjaan, biaya bahan baku, listrik untuk produksi. Perilaku biaya rata-rata. Ketika produksi dimulai, biaya rata-rata akan menurun karena biaya tetap disebar ke lebih banyak unit produksi. Namun, setelah titik tertentu, biaya rata-rata akan mulai naik lagi. Kenaikan ini disebabkan oleh hukum hasil marginal yang semakin menurun. Artinya, jika perusahaan terus menambah pekerja pada pabrik yang ukurannya tetap, setiap pekerjaan tambahan akan menghasilkan output yang semakin kecil, membuat biaya produksi per unit menjadi lebih mahal. Kurva biaya ini biasanya berbentuk huruf U. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjang adalah periode di mana perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya. Tidak ada lagi biaya tetap. Perusahaan bisa memperluas pabrik, pembangunan pabrik baru, atau menutup pabrik lama. Pembagian biaya dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Perusahaan memiliki kendali penuh untuk memilih skala atau ukuran pabrik yang paling efisien. Fokus konsep.
Fokusnya adalah pada biaya rata-rata jangka panjang yang menunjukkan biaya terendah untuk memproduksi tingkat output tertentu setelah memilih ukuran pabrik yang paling optimal. Skala ekonomi, bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang ditentukan oleh skala ekonomi. Saat biaya menurun terjadi ketika perusahaan menjadi lebih efisien seiring bertambahnya ukuran produksi. Misalnya karena spesialisasi tenaga kerja, diskon saat membeli bahan baku dalam jumlah besar. Kedua, saat biaya konstan, terjadi jika penambahan ukuran produksi tidak mengubah biaya rata-rata. Ketiga, biaya meningkat, terjadi ketika perusahaan menjadi terlalu besar sehingga timbul masalah koordinasi, birokrasi, dan komunikasi yang pada akhirnya menaikkan biaya rata-rata. Hubungan kurva biaya jangka panjang dapat dilihat sebagai garis yang menghubungkan titik-titik terendah dari semua kemungkinan kurva biaya jangka pendek. Perusahaan di jangka panjang selalu dapat memilih opsi ukuran pabrik yang paling efisien yang tersedia bagi mereka. Yang keempat, bagaimana perilaku biaya dalam proses produksi menurut teori ekonomi. Menurut Mankiw, struktur biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang dibedakan berdasarkan fleksibilitas input. Dalam jangka pendek, perusahaan dihadapkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Perilaku biaya jangka pendek didominasi oleh hukum produk marginal menurun yang menyatakan bahwa perubahan input variabel pada input tetap akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Akibatnya, biaya marginal pada akhirnya akan meningkat, menyebabkan kurva biaya total rata-rata berbentuk U. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel karena perusahaan memiliki waktu untuk mengubah ukuran pabrik dan semua input lainnya. Fokus utama dalam jangka panjang adalah pada skala ekonomi yang menentukan bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Jika perusahaan mengalami skala ekonomi, LRATC akan menurun seiring peningkatan output karena perusahaan menjadi lebih efisien. Namun, jika perusahaan tumbuh terlalu besar, ini bisa mengalami skala disekonomi, di mana LRATC justru meningkat akibat masalah koordinasi dan birokrasi, membuat perusahaan tidak efisien. Yang terakhir ada bagaimana relevansi biaya produksi dalam dunia akuntansi dan pengambilan keputusan perusahaan. Biaya produksi adalah elemen sentral yang menghubungkan operasi fisik perusahaan dengan hasil keuangan dan strategi masa depan. Relevansi dalam akuntansi. Dalam akuntansi, khususnya akuntansi manajerial dan keuangan, biaya produksi memiliki dua fungsi utama, yaitu penentuan laba. Biaya produksi adalah variabel kunci yang dikurangkan dari pendapatan total. Laba suatu perusahaan tidak dapat dihitung tanpa mengukur biaya produksi secara akurat. Kedua, biaya persediaan. Biaya produksi yang terjadi digunakan untuk menilai harga pokok barang yang belum terjual dan harga pokok barang yang sudah terjual. Penilaian yang akurat memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Dua, relevansi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Prinsip-prinsip biaya produksi sangat relevan dalam membantu manajer mengambil keputusan yang rasional dan berorientasi laba. A. Keputusan produksi jangka pendek. Manajer menggunakan konsep biaya untuk menentukan kuantitas optimal. Perusahaan harus berproduksi sampai pada titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, karena inilah titik yang memaksimalkan laba. B. Keputusan meneruskan atau menghentikan operasi. Dalam jangka pendek, perusahaan harus terus berproduksi selama harga lebih besar dari biaya variabel rata-rata. Jika harga jatuh di bawah AVC, perusahaan sebaiknya menghentikan operasi sementara untuk meminimalkan kerugian.
B. Keputusan jangka panjang. Keputusan jangka panjang melibatkan penyelesaian semua input yang didasarkan pada analisis skala ekonomi. A. Penentuan ukuran pabrik. Perusahaan harus memilih ukuran pabrik yang paling efisien, yaitu ukuran yang memungkinkan perusahaan berproduksi pada biaya total rata-rata jangka panjang terendah. B. Keputusan masuk atau keluar pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan akan masuk ke pasar jika harga yang diharapkan lebih besar dari LRATC. Sebaliknya, perusahaan akan keluar dari pasar jika harga yang diharapkan lebih rendah dari LRATC. C. Inovasi dan investasi. Analisis biaya membantu menentukan investasi model baru yang akan menghasilkan pengurangan biaya unit sehingga meningkatkan daya saing. Kesimpulannya, biaya produksi merupakan dasar untuk memahami bagaimana perusahaan mengeluarkan pengorbanan dalam menghasilkan barang atau jasa. Konsep biaya dalam ekonomi mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit, sehingga memberikan gambaran lebih luas tentang total pengorbanan yang dilakukan perusahaan. Struktur biaya juga berbeda antara jangka panjang dan jangka pendek, di mana jangka panjang memiliki input tetap, sedangkan jangka panjang memungkinkan seluruh input berubah. Dengan memahami biaya produksi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menentukan tingkat output yang paling efisien, bagaimana biaya rata-rata berubah sehingga produksi meningkat, serta bagaimana skala produksi mempengaruhi biaya. Konsep-konsep seperti biaya rata-rata, biaya marginal, economies of scale, dan diseconomies of scale menjadi bagian penting dalam menjelaskan perilaku biaya dalam proses produksi. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.